urapi kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang siap sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman semuanya. Terima kasih buat kakak-kakak di pujian penyembahan yang luar biasa. Shalom sekali lagi. Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Aduh, hari ini luar biasa. Yang melayani itu anak-anak Third Day yang sudah maju ke depan usianya. Dan mereka adalah adik-adik rohani saya waktu zaman youth dulu. Ada Yedi, ada Alvin, ada Kamai, ada Ellen. Jadi seperti kita youth di hari Sabtu ya hari ini ya. Rian gak hadir ya? Oh lagi jemput Intan mungkin. Ya kalau dulu youth kita begitu teman-teman. Gitu ya. Hari ini kita akan belajar tentang doa. Saya dikasih tema oleh kakak Rema, yaitu Praying Generation. Menjadi generasi yang berdoa. Dan saya percaya ini diadakan bahwa doa itu sangat bisa, bukan sangat bisa, doa itu bisa mengubahkan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan ini juga diadakan live streaming. Tadi dalam perjalanan kemari ada adik rohani saya juga yang tinggal di Bali untuk bisa ikut ibadah juga. Jadi beberapa adik-adik rohani hari ini juga ikut ibadah secara live streaming. Dan untuk itu teman-teman yang hadir tempat ini juga doa saya dan harapan saya kalian datang ke tempat ini supaya Tuhan ubahkan. Ya mau katakan amin. Ya mau katakan amin. Mari kita buka dulu dalam kitab Alkitab kita dalam kitab Yakobus. Kitab Yakobus. Yaitu hari ini temanya yaitu doa generasi atau generasi yang berdoa. Kitab Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Kita buka dulu dari sini. Nanti kita akan masuk kira-kira doa itu pengaruhnya apa ya. Doa itu bisa mengubahkan kita apa tidak. Dan saya harap anak-anak Third Day di tempat ini, anak-anak Third Day yang melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Coba lihat kanan kirinya, kira-kira lagi buka Alkitab atau buka WA. Ya, kalau sudah, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3, atau tetapi, karena, sebab, untuk memuaskan hawa nafsumu. Perhatikan teman-teman. Anak-anak muda itu sering sekali berdoa kalau keadaan kepepet. Yang setuju katakan amin. Pas dia mau lagi ujian, pas dia kehilangan sesuatu, pas dia lagi yang nama itu mau diomelin papa mamanya, atau dia dalam pekerjaan belum mencapai targetnya, dia pasti berdoa. Nah sometimes doa itu seperti kotak kaca darurat suatu gedung kalau kebakaran. Kalau suatu gedung kebakaran maka ada kotak hidran, betul ya. Dalam kotak itu dipecahkan, diambil pemadam yang merah itu pemadam kebakaran, terus diambil selang dalam kotak itu. Nah sering sekali kita mau berdoa ketika kita dalam keadaan kepepet. Ayatnya bisa dikeluarkan kembali. Dikatakan di situ, sering sekali kita berdoa dikatakan begini. Ayatnya, ayat Alkitabnya bisa dikeluarkan. Nah, atau kamu berdoa juga, teman-teman perhatikan. Yang suka berdoa katakan amin. Nah, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Ini kadang membuat kita menjadi malas berdoa. Mana Tuhan? Gua udah berdoa tapi Tuhan gak jawab doa gua. Gua udah melakukan ini, udah berdoa, udah puasa, tapi gak dijawab juga. Bahkan permasalahannya bukan semakin selesai, permasalahannya semakin genting. Kita sering berkata demikian. Ternyata dikatakan sini karena kamu salah berdoa. Hah? Doa bisa salah. Doa seperti apa yang salah?
Nah teman-teman, doa yang salah itu karena kamu minta, karena dikatakan sini sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Halo, perhatikan. Hari ini kita belajar tentang yang namanya itu generasi yang berdoa. Halo, namanya generasi berdoa itu tidak dilihat umur, itu tidak dilihat usia. Tetapi ketika kamu sudah mulai bisa berdoa, disitulah harusnya kamu tahu bahwa di dalam diri kamu itu punya namanya itu passion, punya gairah, punya roh doa. Karena doa itu bukan sekedar tubuh yang bergerak, bukan tubuh yang meminta. Doa itu adalah roh yang bekerja di dalam diri kamu. Makanya saya suka katakan begini, orang yang suka berdoa, dia nggak suka berdosa. Tapi orang yang suka berdosa, dia nggak suka berdoa. Karena doa sama dosa itu nggak bisa menjadi teman akrab, teman-teman. Maka setiap hari di dalam hidup kita ini, ujian, cobaan, godaan, itu nggak pernah permisi datang. Pacar yang nggak beres lah, sekolah kita yang malas lah, itu sering sekali menghancurkan kehidupan doamu. Makanya saya mau katakan, adik-adik terkasih, doa yang pertama bukan mengubah kota. Doa yang pertama bukan mengubah keluarga. Justru aku berdoa itu untuk mengubah hidupku. Yang setuju katakan amin. Justru sekali lagi saya katakan, ketika kamu berdoa itu untuk mengubah situasi hidupmu. Bukan yang pertama badai yang ada di sekitar kita ini supaya Tuhan redakan. Tetapi yang pertama Tuhan mau adalah kita yang diredakan. Supaya apa? Supaya badai seperti apapun yang datang dalam kehidupan kita, kita bisa selesaikan dengan baik. Yang mulai ngerti sampai sini katakan amin. Karena sering sekali kita menjadi anak-anak muda yang tertipu, teman-teman. Pelayanan rajin, baca Alkitab rajin, saat teduh rajin, tetapi perubahan dalam kehidupan gak ada. Itu kehidupan yang paling miris menjadi anak-anak Tuhan. Kehidupan yang paling malang itu adalah tahu jalan pulang, tahu jalan untuk mencapai kesuksesan, tahu untuk jalan mencapai perubahan, tapi menolak jalan itu. Dia nggak mau. Dia lebih bagus pilih jalan yang tersesat. Dia pilih jalan yang gelap. Dia pilih jalan yang menghancurkan hidupnya, yang ujung-ujungnya kamu menjadi depresi. Kamu stres, kamu tertekan. Punya orang tua gak bisa diandalkan. Punya kehidupan gak pernah sukses, gak pernah kaya, miskin terus. Punya teman selalu mempermalukan. Hidup selalu dibully. Sehingga kita akan bilang, buat apa aku hidup? Makanya teman-teman kalau perhatikan, Yesus mengajarkan dalam kehidupan kita ini, yaitu doa. Doa yang Yesus ajarkan bukan doa yang untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tapi doa yang Yesus ajarkan untuk bisa mengatasi, menguasai, mengendalikan hawa nafsu kita. Yang setuju katakan amin. Keren ya? Kenapa teman-teman? Karena di dalam doa itu kamu akan mengerti bahwa di dalamnya ada satu tabiat-tabiat ilahi di dalam diri kita. Sekali lagi saya ulangi teman-teman, ini penting. Bahwa kesuksesanmu, keberhasilanmu bukan kepandaianmu, bukan karena kepintaranmu, bukan karena ganteng cantik dirimu. Tetapi di dalam dirimu ada kreator, ada kreativitas. Kreativitas itu hanya bisa dialami orang-orang yang suka berdoa. Karena berdoa itu makanya orang dunia bilang begini, bersemedi, duduk diam. Supaya apa? Supaya ada ide-ide yang cemerlang. Makanya orang-orang yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik, dia hidupnya suka menyendiri. Dia menyendiri kenapa? Karena dia ingin mengalami yang namanya satu, memiliki pikiran, inspirasi dalam kehidupannya. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sering dalam setiap kali kita melihat Yesus berdoa, dia berdoa dengan penuh namanya itu semangat, teman-teman. Makanya ada beberapa poin yang di sini saya kasih. Yang pertama, generasi yang berdoa itu generasi yang berdoa dengan ketekunan. Poin yang pertama. Katakan, berdoa dengan ketekunan. Teman-teman, doa yang tekun sama doa yang lama beda apa sama?
doa yang gigih dengan doa yang panjang sama apa beda? Bagi dua dulu nih, para nabi dan para rasul yang sebelah sini. Doa yang lama, doa mau doa makan nih. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mau makan. Dan sebelum kami makan, kami teringat untuk Pulau Sumatera. Kami berdoa Pulau Sumatera, berkati suku Palembang, berkati Medan. Mau doa makan teman-teman. Selesai itu kami teringat Pulau Jawa ya Tuhan. Oh, pakai bahasa Arab lagi. Oh, Bapak bayar. Ini mau doa makan. Teman-teman. Habis itu dia berdoa buat Papua. Doa yang gigih bukan doa yang panjang. Tapi doa yang tekun itu teman-teman. Doa yang selalu dinaikkan tapi dilakukan. Itu doa yang tekun. Tekun itu berarti begini. Dia mendengar dan dia lakukan. Itu doa yang tekun. Tapi doa yang panjang itu kadang begini. Dia doa buat Sumatera. Dia berdoa buat yang lainnya. Tetapi dia gak pernah mempraktekkan. Maka poin yang pertama. Generasi yang suka berdoa adalah generasi yang memiliki jam doa yang tekun. Paulus mulai dengan berkata begini, bertekunlah dalam doa. Betul ya? Kan ada ayatnya betul ya? Bertekunlah dalam doa. Terus dikatakan sabarlah. Terus dalam bahasa New King James Version dikatakan kata bertekun itu artinya teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh. Perhatikan. Berarti berdoa dengan tekun, pertama catat ya teman-teman ya, ini poin pertama tapi A-nya. Yaitu doa yang terus-menerus dilakukan tapi dengan sungguh-sungguh. Ngomong kanan kirinya, sungguh-sungguh. Oh iya. Kalau kamu berdoa dengan sungguh-sungguh berarti di dalamnya ada keseriusan. Kalau kamu nggak serius dalam doamu, lebih bagus nggak usah berdoa. Nggak usah berdoa. Karena di dalamnya memang kamu tidak ingin berdoa. Doa bukan rutinitas. Tapi doa itu hubungan. Maka poin yang pertama yang Tuhan ingatkan buat generasi third day worshiper di tempat ini. Engkau harus suka berdoa. Engkau harus mau berdoa. Bahkan diterjemahkan dalam bahasa yang lainnya. Itu teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahasa lainnya itu begini. Bertahan. Berpegang teguh pada apa atau tetap setia pada atau memberikan perhatian yang tak henti-hentinya. Saya ulangi sekali lagi ya. Berdoa yang sungguh-sungguh ya teman-teman ya. Saya lihat teman-teman ada yang benar-benar konsentrasi. Saya senang banget. Kayak di belakang sana. Gitu ya. Dia benar-benar konsentrasi yang sebelah sana. Gitu. Tapi ada beberapa teman-teman tuh gak konsentrasi. Yang gak konsentrasi saya bilang begini. Kasihan. Tetapi kalian lagi konsentrasi, apapun permasalahan hidup kalian, kalian akan powerful. Seperti Goliat, seperti Daud menghadapi Goliat. Seperti Daniel. Tetapi kalau kalian nggak konsentrasi, nggak mengerti, karena khotbah hari ini bukan hanya untuk didengar, tapi khotbah hari ini untuk kalian lakukan, kalian ingat, kalian pahami sepanjang umur hidup kalian. Kata bertekunlah dalam doa, dalam New King James Version dikatakan, artinya teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahasa aslinya dikatakan teruslah bertekun dalam doa. Bahkan lebih dalam lagi dikatakan teman-teman di sini, bahwa kata berdoa itu di situ dikatakan di sini adalah kata yang diterjemahkan lanjutkan dengan tabah. Jadi ketika harapanmu, doamu belum dijawab, berdoa buat orang tua supaya bertobat, belum dijawab, terus berdoa dengan tabah. Kamu butuh pekerjaan, kerjaannya belum dapat juga, doain terus dengan tabah. Amin. Bahwa di dalam doa itu Tuhan sedang menciptakan, bahwa Tuhan sedang membuat satu jawaban doa yang sungguh-sungguh powerful buat hidupmu. Jadi ini dapat diterjemahkan
Yang tadi saya katakan, bahwa teruslah berdoa dengan sungguh-sungguh, itu bertahan. Katakan sama-sama bertahan. Katakan sama-sama bertahan. Terus berpegang teguh pada apa yang kau doakan. Lalu di sini katakan, atau tetap setia pada atau memberikan perhatian yang tak henti-hentinya dengan apa yang kau doakan. Jadi buat teman-teman di sini, mau teman-teman yang ikut secara live streaming, apapun yang sedang kau hadapi, mungkin rekeningmu gak bisa kau pegang, kepintaranmu gak bisa kau pegang, tapi ada satu yang bisa kau pertahankan dalam hidupmu, doa. Maka doalah dengan bertekun. Karena ketika engkau berdoa dengan tekun, maka disitulah terjadi namanya itu satu kuasa, satu perubahan, satu mujizat yang luar biasa dalam kehidupan. Jadi hari ini poin pertama saya mau katakan, jangan menyerah. Tetap bertekun dalam doa. Saya mau katakan, sehebat apapun orang tuamu, sehebat apapun dirimu, kalau doa tidak ada di dalamnya, itu bisa rubuh, bisa hancur, bisa rusak. Karena iblis jahat tidak pernah permisi untuk menghancurkan hidupmu, untuk merusak kehidupanmu. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Lukas 18 ayat 1, dikatakan demikian teman-teman. Lukas 18 ayat 1, ayatnya bisa. Sekarang ia menceritakan sebuah perumpamaan tentang mereka untuk menunjukkan kepada mereka bahwa setiap saat mereka harus berdoa dan tidak putus asa. Lukas 18 ayat 1. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus untuk menegaskan bahwa mereka harus tidak jemu-jemu. Nah teman-teman perhatikan, Lukas 18 ayat 1 dikatakan di sini, yaitu bagaimana Tuhan menegaskan supaya para murid, supaya orang-orang yang ada, supaya tidak henti-hentinya berdoa. Supaya apa? Supaya di dalam ketidakbenaran, di dalam ketidakjujuran, engkau mendapatkan satu pembelaan daripada Tuhan. Kalau teman-teman lihat perikopnya di situ dikatakan perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Nah teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, poin yang pertama tadi pegang, bahwa generasi yang suka berdoa, maka dia harus memiliki jam-jam doa. Berdoa dengan tekun. Nggak bisa doa nyambi, tapi miliki jam doa secara pribadi. Yang itu menjadikan dirimu menjadi pribadi yang berbeda. Ada satu buku yang pernah saya baca dari seorang penulis, namanya George Muller, teman-teman. Dikatakan demikian, bagus teman-teman. Adalah pencobaan setan yang umum untuk membuat kita berhenti membaca firman dan berdoa ketika kesenangan kita hilang. Itu umum. Pencobaan yang umum itu yang setan berikan itu adalah ketika kesenangan kita itu dihilangkan, kita jadi malas berdoa, kita berhenti baca Alkitab. Seolah-olah tidak ada gunanya membaca kitab suci ketika kita tidak menikmatinya. Dan seolah-olah tidak ada gunanya. Gunakan untuk berdoa ketika kita tidak memiliki semangat doa. Sebenarnya untuk menikmati firman, kita harus terus membacanya. Dan cara untuk mendapatkan semangat doa adalah dengan terus berdoa. Semakin sedikit kita membaca firman Tuhan, semakin sedikit keinginan kita untuk membacanya, dan semakin sedikit kita berdoa, semakin sedikit pula keinginan kita berdoa. Jadi dia jelaskan begini, sebesar apapun permasalahanmu, harusnya doamu semakin besar. Semakin besar duka citamu, harusnya doamu semakin gede. Supaya ketika engkau mengalami sukacita, mengalami kemenangan, kamu tidak akan melupakan doa. Karena sering sekali ketika doa-doamu menjadi kecil dan baca Alkitab pun semakin kecil, lama-lama hilang. Dan akhirnya gak punya harapan. Maka penting sekali untuk hidup selalu bertahan dalam doa dan firman Tuhan dengan ketekunan. Teman-teman,
Generasi yang suka berdoa adalah generasi yang tidak melupakan firman Tuhan dan tidak melupakan doanya dalam situasi seperti apapun. Belajar dari Daud, belajar dari Yusuf. Di tengah-tengah godaan, di tengah ujian dan cobaan, mereka tidak melupakan jam-jam doa mereka. Daniel dikatakan 3 kali sehari dia mengatas loteng, dia naik ke atas loteng, mengarahkan pandangannya kepada Yerusalem, dikatakan 3 kali sehari. Tetapi kalau kamu nggak memiliki jam-jam doa dalam kehidupanmu, sering sekali cobaan dan ujian dalam kehidupanmu, engkau nggak bisa kalahkan. Kita cenderung depresi dan stres jadinya. Kalah hidup ini. Tapi saya mau katakan buat teman-teman di sini, ketika saya bertobat, cuma satu kekuatan saya, yaitu doa. Ketika saya bertobat kelas 1 SMP, satu kekuatan saya cuma satu, berdoa. Dan doanya saya itu memiliki jam doa yang pasti konsisten. Setiap jam 7 malam, saya pasti berdoa. Mau teman datang, nggak datang, saya tutup kamar saya berdoa. Kenapa? Sering sekali begini, doa kita menjadi on fire ketika kita melihat masalah-masalah dalam kehidupan kita. Nah, kelas 1 SMP itu papa mama saya ribut, mereka pisah. Mama saya tinggal sendiri, terus papa saya tinggal sendiri. Sebenarnya nggak ada pengaruh banyak ke dalam kehidupan saya. Karena kerja SMP, saya sudah biasa hidup sendiri. Jadi pengaruhnya nggak ada. Tetapi sebagai anak nggak suka lihat seperti itu. Karena dari SMP sudah biaya sekolah sendiri, biaya makan sendiri, cari sendiri. Tetapi kekuatan saya cuma satu, saya bilang, berdoa. Ternyata teman-teman, ketika saya suka berdoa dengan tekun, itu nggak bisa dibohongin. Saya jadi suka belajar dan baca Alkitab. Beneran. Jadi, saya baru mengerti. Pengaruh terbesar dalam kehidupan saya, pengaruh terbesar seorang yang suka berdoa, maka dia harus berkorelasi sama dengan dia suka baca Alkitab. Tetapi kalau orang suka berdoa dia tidak suka baca Alkitab, berarti ada sesuatu yang salah. Dan kalau orang suka berdoa dengan tekun dia baca Alkitab, pasti hidupnya berubah. Tetapi kalau dia suka berdoa, tapi dia nggak suka baca Alkitab, maka kita nggak akan menemukan jalan. Karena Mazmur 119 ayat 105 katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman, ketika engkau lahir dalam dunia ini gelap. Semuanya gelap. Dan dunia ini gak akan pernah menjanjikan kamu satu kemenangan, satu kemuliaan. Makanya saya suka bilang begini, it's okay kita lahir dalam keadaan hitam, tapi jangan hidup dalam keadaan kegelapan. Setiap kita lahir dalam keadaan berdosa, tapi jangan setuju kita menjadi budak-budak daripada dosa. Tetapi ketika kita lahir dalam keadaan hitam, keadaan berdosa, bukankah Yesus telah mati dalam kehidupan kita untuk menebus dosa kita? Makanya ayo, hiduplah dalam terangnya Tuhan. Jangan hidup dalam kegelapan, jangan hidup dalam hitamnya lagi. Kita kan suka begini, gua anak yang brengsek, gua anak yang gagal, gua anak yang begini. Please stop ngomong seperti itu. Mungkin itu hitamnya kita. Tapi mau berapa lama kita di situ? Karena perubahan hidupmu tidak ditentukan orang lain. Dan belum tentu orang lain happy kalau kamu berubah. Tetapi keperubahan hidupmu itu ditentukan oleh kamu sendiri melalui imanmu di dalam doa. Coba kita belajar di Alkitab. Siapa tokoh Alkitab yang berubah karena seseorang? Semua tokoh Alkitab berubah karena mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhannya. Maka bertekunlah dalam doa. Karena kalau kamu suka berdoa, itu akan nular kepada firman Tuhan. Kalau udah nular dengan firman Tuhan, sedikit banyaknya kamu akan lihat firman Tuhan dalam kehidupan kamu. Dan itu yang akan merubah kehidupan kamu. Saya percaya sekali Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang gak pernah mempermalukan kehidupan kita. Dan Tuhan yang kita sembah selalu membela kehidupan kita. Tetapi kita gak mau dibela kadang. Kita lebih suka hidup bergumul, hidup merasa menjadi korban dalam dosa, dalam tabiat-tabiat buruk kita, dalam keluarga yang kita tidak inginkan.
Kenapa aku dilahirkan dalam keluarga seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Stop berkata demikian. Tetapi hari ini engkau harusnya berangkat dari doamu. Kalau misalnya engkau ingin menjadi generasi yang berdoa, berdoa itu bukan sekedar lipat tangan tutup mata teman-teman. Tapi berdoa itu artinya begini, aku membuka langit, aku berdoa kepada surga. Nah doa-doamu itu yang akan melindungi kehidupanmu sepanjang masa. Dan saya percaya itu. Ketika saya bertumbuh, ketika saya bisa menikah, ketika saya sampai hari ini bisa melayani, cuma satu, saya selalu ngadu sama Tuhan. Saya selalu tekun berdoa sama Dia. Dan doa-doa saya nggak pernah saya bawa untuk memuaskan hawa nafsu. Sekalipun saya kalau ada meminta, saya cuma bilang kalau boleh ya Tuhan. Tapi kalau nggak boleh juga nggak apa-apa. Cuma satu hal yang saya minta, Tuhan please, jangan sampai saya dan keluarga saya mencuri kemuliaan Tuhan. Ketekunanmu itu akan membuat engkau menjadi pribadi yang berubah. Yang setuju katakan amin teman-teman. Saya rasa doa sangat powerful. Lebih dari apapun. Lebih daripada apapun. Karena doa itu obrolan. Doa itu ngobrol saudara, komunikasi. Kalau misalnya saya sering ngobrol sama Kak Mike, lama-lama saya akan mengerti tentang talenta karunia yang dia miliki. Dan lama-lama sedikit banyaknya, saya akan paham tentang gitar. Betul nggak? Orang kalau misalnya bilang, Kak Mike, yang dia ingat apa? Oh ganteng, pemain gitar. Betul? Kak Mike, oh tukang ketoprak, kan nggak mungkin. Benar nggak? Sudah tertanam. Makanya istri saya ketika mau beli gitar buat Dominic, makanya dia hubungi pertama siapa? Oh Kak Mike. Gitarnya seperti apa ya? Dan penjelasannya juga penjelasan orang yang memang menjiwai gitar. Yang begini kasihan, begini kasihan. Yang begini gini, yang fatet-fatetnya apa gitu bahasanya. Teman-teman. Jadi kalau kamu dalam masalah bergaul dengan frustasi, hasilnya frustasi. Tapi kalau dalam pergaulan kamu bawa dalam doa, sering ngobrol sama Tuhan, maka nggak ada yang mustahil dalam kehidupanmu. Nggak ada yang mustahil bagi kehidupan kita. Setuju katakan amin. Maka poin yang pertama, ayo menjadi pribadi yang suka memiliki jam-jam doa dengan ketekunan. Kita masuk poin yang kedua teman-teman. Seharusnya generasi muda atau setiap generasi, bukan hanya generasi muda saja, setiap generasi harus memiliki doa yang semangat atau berdoa dengan semangat. Poin yang kedua, bahwa generasi yang suka berdoa, dia memiliki doa yang semangat. Karena jika kita, yang tadi saya katakan, jika kita gigih dalam sesuatu hal, masuk akal bahwa kita harus bersemangat tentang hal itu. Betul nggak? Betul nggak teman-teman? Orang yang lagi jatuh cinta, dia semangat nggak? Yang dia semangat apa? Jemput mama bapaknya. Yang dia semangat tuh misalnya mau jemput pacarnya. Betul nggak? Orang kalau lagi jatuh cinta saudara, itu semua masalah kayaknya jadi ringan. Betul nggak? Oh iya, lagi jatuh cinta soalnya bro. Makanya di dalam Tuhan, kamu harus jatuh cinta. Supaya dalam doamu tuh, sebesar apapun perasaanmu, engkau memiliki power, memiliki semangat, memiliki passion. Kalau kamu punya semangat, lihat, semuanya jadi ringan, jadi enteng. Saya punya anjing, kami punya anjing di rumah, itu 3. Kemarin baru lahiran, 9. Tapi sudah kita kasih kepada keluarga-keluarga berencana. Beberapa minggu kemarin, itu 3 anjing teman-teman. Mudah anjing-anjing gede, kalau udah buang kotoran, itu kadang barengan mereka nyebelinnya. Nah kadang saya mau harus beresin gitu ya, bersihin.
Kadang aduh, pernah gak diberesin hampir seminggu, 2 minggu, sebulan. Itu rumah dapur belakang jadi bau semuanya. Bau kotoran anjing. Gak mungkin bau via cakes, gak mungkin. Betul Evin ya? Masuk Evin. Instagramnya Evin. Buat kue ulang tahun bisa kan? Nah, lalu saya mulai, baru 2 hari kemarin saya mulai rutin. Setiap pagi saya harus buang kotorannya. Jadi bersih. Nah, setiap pagi. Teman-teman, ini yang Tuhan ajarkan. Kalau kamu tekun berdoa, lama-lama dosa kamu tuh gak numpuk. Dan hidup kamu tuh gak bau. Karena dosa dalam diri kita ini ada yang datang karena kesengajaan kita, ada yang bahasanya itu orang bilang tidak sengaja. Sebenarnya nggak ada dosa yang nggak sengaja. Semua dosa itu sengaja. Anjing juga itu sengaja kotoran. Nah tetapi itu harus dibersihkan setiap hari. Nah hidup kamu juga harus setiap hari harus dibersihkan. Makanya perlu poin yang kedua, harus semangat. Ingat nih, tabiat burukku apa ya? Oh, masih suka lawan orang tua. Oh, masih suka pornografi. Oh, pacarannya masih gak benar. Orang tuamu bisa kamu skip, bisa kamu bohongin. Kakak-kakak rohanimu, pendetamu bisa. Tapi hati nurani kamu gak bisa kamu bohongin. Kalau hati nurani kamu bohongin, itu gak mungkin. Yang paling berbahaya akhirnya hati nurani kamu bekerja sama dengan tabiat dagingmu. Nah hati nurani kamu atau batinmu atau jiwamu sudah bekerja sama dengan kedagingan, maka kamu akan menyerang roh kamu. Nah kalau roh kamu sudah terserang, sudah tercemari, maka di situ kamu sangat simple, sangat mudah untuk menyangkal Tuhan dalam kehidupan kamu. Kenapa? Karena menjadi tabiat. Kalau sudah menjadi kebiasaan teman-teman, jadi kita gini, nggak apa-apa. Ternyata baik-baik aja. Datang tertib setiap minggu, dosa setiap hari, it's okay. Tapi tanpa kamu sadari, itu sedang kamu menuntun hidupmu kepada yang namanya itu penyesatan. Kepada namanya itu kehancuran. Karena di dalam dosa itu nggak ada terangnya. Dosa itu maut, kematian, kegelapan. Maka poin yang kedua saya mau katakan, ayo semangat teman-teman. Untuk apa? Untuk selalu mengintrospeksi diri kamu. Jangan semangat untuk melakukan dosa. Kamu harus semangat untuk melakukan doa. Yang mau katakan amin. Karena doa itu yang akan merontokkan setiap tabiat-tabiat yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari Yesus, Yesus sangat bersemangat dengan kehidupan doanya. Hampir setiap situasi, setiap kondisi Yesus berdoa. Karena itu yang Yesus lakukan setiap hari. Teman-teman, betapa besar dikatakan di sini, betapa besar arti doa bagi Yesus. Itu bukan hanya kebiasaan yang biasanya. Perhatikan ya teman-teman ya. Ada catatan berkata begini, betapa besar arti doa bagi Yesus. Itu bukan hanya kebiasaannya yang biasa. Perhatikan, ini bukan tabiat yang biasa. Tetapi tindakan dalam setiap keadaan darurat, betapapun kecil atau seriusnya. Ketika bingung, dia berdoa. Ketika terdesak oleh pekerjaan, Yesus berdoa. Ketika lapar, akan secara jasmani maupun rohani, dia berdoa. Dia menemukannya dalam doa. Dia memilih rekan-rekannya dan menerima pesannya sambil berlutut. Untuk milih para murid, Yesus juga berdoa. Ketika habis doa puasa, Yesus juga berdoa. Ketika dalam cobaan, Yesus juga berdoa. Dalam setiap situasi, setiap waktu, Yesus berdoa. Dia berdoa, jika badannya lelah atau jiwanya lelah, ini perhatikan, buat kalian gampang lelah. Bukan lelah karena bekerja keras, kadang lelah habis main game online, lelah habis pacaran, lelah habis melakukan hal-hal yang ngabisin waktu yang sia-sia.
Tapi Yesus lelah karena dia memiliki satu perjuangan, itu untuk menyelamatkan manusia. Dikatakan di sini, dia harus kembali pada satu kebiasaan, yaitu doanya yang tidak pernah gagal. Wow, kamu lelah, letih lesu, berbeban berat, jangan nge-vape, jangan ngerokok, jangan minum minuman. Kalau kamu lelah, diam di dalam hadirat Tuhan. Belajar deh coba. Kalau kamu belajar demikian, itu seperti ada satu breakthrough perubahan dalam pola pikir kamu ketika kamu lelah. Saya dulu kalau misalnya habis dimarahin lah, atau menghadapi satu situasi yang benar-benar membuat saya stres, satu-satunya cara yang saya lakukan adalah saya pergi, saya berdiam diri. Untuk saya bisa pulih kembali. Ternyata Nabi Elia juga begitu. Ketika dia habis bunuh Nabi Baal, dia melakukan suatu hal yang spektakuler, tiba-tiba dia mengalami suatu ketakutan. Maka apa yang dia lakukan? Dia berdiam diri di satu tempat. Dia minggir. Tidak ada keadaan darurat, tidak ada kesulitan, tidak ada keharusan, tidak ada godaan yang tidak menyerah pada doa. Semuanya pasti bisa. Dan setiap kali Yesus berdoa, setiap kali kita melihat Yesus berdoa, dia berdoa dengan penuh semangat. Ambil contoh, Lukas 3 ayat yang pertama. Dalam Lukas 3 ayat yang pertama, boleh ayatnya? Lukas 3 ayat yang pertama. Waktu saya berapa menit lagi? Tolong dikasih kalau 5 menit sebelum selesai. 2 menit lagi. 2 menit lagi. Poinnya masih ada 6 lagi. Oke ya. Lukas yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea, dan apa lagi nih? Dan Trakonitis dan Lisanias raja wilayah Abiline. Maksud ayat yang kedua. Nah nanti teman-teman baca ya, ini sebenarnya ada di poin-poin terakhir. Pada pembaptisannya ini tentang baptisan Tuhan Yesus. Nah ketika Yohanes membaptis Tuhan Yesus. Pada pembaptisannya saat dia sedang berdoa, itu langit terbuka. Doa yang penuh dengan semangat membuka surga teman-teman. Kenapa aku berdoa dengan semangat? Karena itu akan membuka surga. Yesus berdoa ketika dia dibaptis, surga terbuka. Lalu doa yang dengan semangat dikatakan di sini. Nanti teman-teman lihat di ayatnya Lukas 6 ayat 12. Sebelum dia memanggil murid-muridnya, dia menghabiskan sepanjang malam dalam doa. Doa yang penuh semangat memberikan arahan. Halo teman-teman. Kenapa aku berdoa dengan semangat? Itu membuka surga. Kenapa aku berdoa dengan semangat? Itu akan memberikan arahan dalam kehidupanmu. Arah mana ya? Yang mana ya pekerjaan yang terbaik ya? Lalu dikatakan di sini, doa yang dilakukan dengan semangat, Yesus juga lakukan penampilan wajahnya menjadi berbeda ketika Yesus disalib. Ketika Yesus menghadapi yang namanya itu kemuliaan, ketika Yesus menghadapi yang namanya cobaan, maka dia menghadapi yang namanya itu satu perubahan. Ketika dia berdoa dengan semangat, teman-teman. Kita masuk poin yang ketiga ya. Poin terakhir berarti ya. 3 poin lagi nanti ya. Poin yang ketiga, berdoalah dengan rasa syukur. Paulus tidak pernah gagal untuk menyebutkannya. Dalam Efesus 5 ayat 20 memberitahu kita bahwa ucapan syukur adalah hasil dialami dari dipenuhi dan berjalan di bawah pengaruh Roh Kudus. Orang yang penuh dengan rasa syukur itu pengaruhnya bukan pengaruh alkohol. Rasa syukur bukan pengaruh daripada Roh Kudus, tapi rasa syukur itu pengaruh daripada Roh Kudus. Filipi 4 ayat 6 memberitahu kita untuk tidak khawatir tentang apapun, kecuali dalam segala hal yang harus kita doakan, mengucap syukur saat kita menyampaikan permohonan kita kepada Tuhan. Doa yang naikkan dengan ucapan syukur, di dalamnya ada permohonan. Doa yang naikkan ucapan syukur, di dalamnya itu ada yang namanya itu doa-doa yang berkualitas. 3 poin yang hari ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Generasi yang suka berdoa adalah generasi yang berdoa dalam ketekunan.
Generasi yang suka berdoa adalah generasi yang selalu bersemangat ketika dibilang waktunya berdoa. Generasi yang berdoa karena dia tahu di dalam doa itu ada yang namanya itu pengaruh daripada Roh Kudus untuk kita mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Selanjutnya saya undang kakak-kakak yang melayani, worship leader singers. Haleluya. Dan kita akan masuk dalam perjamuan kudus.